Nah, langsung aja. Manis. Kayak kelinci. Mantap. Ini kebun kami namanya Gria Hijau Hidroponik sejak 2018. Awalnya saya berhidroponik di rumah gitu ya, di dak rumah gitu. Lalu kemudian dipercaya oleh kecamatan untuk mengelola kebun. Jadi dulu waktu zaman Pak Ridwan Kamil punya program satu kecamatan satu greenhouse. Nah, untuk di Kecamatan Sumur Bano ini alhamdulillah dipercayakan ke Gria Hijau Hidroponik. Kalau sistem hidroponik itu banyak, Pak. Ada yang wick system, sistem sederhana, ada NFT, DFT, rakit apung, vertigasi tetes, Dutch bucket. Nah, kebetulan yang di kebun kami ini NFT, DFT, dan wick system. Di kebun Gria Hijau Hidroponik ini ada dua sistem. Ini sistem NFT, jadi ini yang miring. Kalau yang meja ini dia DFT. Kalau untuk produksi sebetulnya lebih bagus NFT, Pak. Karena dia kan aliran airnya tipis, ya, tapi kadar oksigennya tinggi. Jadi dia akan lebih cepat tumbuh. Dia lebih cepat tumbuh. Hanya kekurangannya itu tadi, kalau mati lampu dia resikonya tinggi. Kalau DFT kelebihannya kalau mati lampu dia masih ada cadangan nutrisi. Untuk pertumbuhan mungkin lebih lambat dibandingkan NFT gitu. Ya, kita juga rutin menyemai nih bayi-bayi semayan bayam. Ini semayan kangkung. Itu bayam yang sudah besar tuh. Nih. Ya. Itu bayam yang sudah besar. Ini sebelahnya semayan pakcoy. Pakcoy. Iya. Dan ini masih kecil caisim. Caisim. Ya, sosin. Ini sayur semua ya? Sayur semua, Pak. Kalau yang utama ditanam di sini pakcoy, caisim, bayam, kangkung. Tapi kita juga adalah yang kadang ada request maibay, apa samhong itu kita tanam. Kelebihan dari hidroponik itu lebih sehat. Kita tidak menggunakan pestisida kimia, lalu hemat air karena tidak perlu disiram pagi dan sore. Jadi air hanya disimpan di dalam satu tandon khusus, dia akan berputar 24 jam. Lalu lebih bersih, lebih higienis. Untuk tercemar bakteri E. coli-nya juga kecil kemungkinan, Pak. Karena kita tidak ada kontak dengan tanah. Tantangan terbesar di greenhouse kami itu adalah kita sinar mataharinya terhalang oleh pohon-pohon besar. Ini ya? Ya, karena kalau hidroponik itu kan bagusnya dari mulai matahari terbit sampai tenggelam, itu bagus, Pak, tumbuhnya. Nah, di kami ini kebetulan kondisinya tuh terhalang pohon besar. Banyak pohon? Banyak pohon. Banyak sekali juga tantangannya. Karena kita terhalang sinar matahari, pertumbuhan kalau tidak dikontrol ketat, Pak, ya, tidak optimal. Gitu. Terus terberat juga cuaca. Jadi kemarin kemaraunya agak lama ya, Pak. Panas, suhu udara juga tinggi. Di pH tuh pengaruh, Pak. Jadi namanya kita sebutnya pH swing. Pada saat panas terik, pH-nya naik. Itu akibatnya apa? Penyerapan nutrisi ke tanamannya jadi terhambat gitu. Jadi tidak optimal. Saya pernah ngobrol dengan petani konvensional, pertumbuhan lebih cepat hidroponik karena itu tadi, Pak. Kalau konvensional kan disiram pagi, sore gitu ya. Kadang nutrisi itu ada yang kebagian makanan, ada yang tidak. Kalau hidroponik kan satu tandon, Pak. Tadi istilahnya ya makan 24 jam. Kalau di cuaca yang lebih panas itu kita perlu tambah paranet lah. Paranet itu untuk menghalangi sinar matahari. Tapi tidak permanen. Jadi karena kalau hidroponik tidak kena sinar matahari langsung juga tidak bagus. Paranet itu fungsinya hanya untuk menahan panas terik. Hidroponik itu bisa di mana saja, bisa di daerah dingin, bisa di daerah panas, bisa di
yang MDPL-nya tinggi, ya bisa yang di dataran tinggi, rendah. bisa di dataran rendah. Di pantai pun ada. Dulu awalnya saya jual end user dulu. Saya pernah berjualan di gereja pernah. Terus berjualan ke rumah-rumah pernah. Nah, sampai akhirnya kalau langsung itu kendalanya kebun tidak terpola. Sampai akhirnya sekarang alhamdulillah kita ada rutin ke resto tuh udah mau 2 tahun, supermarket, hypermart itu kita mau 1 tahun. Waktu itu kan kita untuk memasok ke resto ini kan sekali kirim tuh 60 kilo ya Pak. Untuk kapasitas panen di sini tidak memadai. Akhirnya kita membentuk plasma. Jadi Geria Hijau ini membantu petani-petani baik kecil maupun besar yang belum punya pasar. Nah kebetulan saya punya pasar resto, jadi kita saling mengisi. Jadi hasil panen plasma ini dikirimkan ke kami dan transaksi ke resto kami Geria Hijau. Saya kemarin dapat kabar selada konvensional itu sempat jatuh di harga 4.000 per kilogram. Kita mau standar masih tetap di 15.000 per kilogram. Itu Bandung, kalau Jakarta lebih lagi Pak. Kalau hasil panen di sini di Geria Hijau Hidroponik ini kita fokus ke end user sama supermarket. End user supermarket. Ya. Kalau yang tadi resto karena skalanya besar, kuantitinya besar, kita dari kebun plasma. Ada berapa plasmanya yang selama ini dibantu? Kurang lebih 10 kebun. Di daerah Bandung. Bandung Raya, Sukabumi juga ada. Sukabumi yang paling jauh Soreang, Banjaran, Majalaya, Sumedang ada. Apa yang biasanya mereka keluhkan? Kalau mereka mengeluhkan tidak punya pasar. Oh, tidak punya pasar. Kalau saya mengeluhkan tidak punya barang. Sekarang tuh program pemerintah ada ketahanan pangan ya. Untuk di kota besar yang lahan kosongnya udah sedikit, lahan tidur sedikit, hidroponik ini menjanjikan. Kalau untuk bisnis itu kita udah mulai bisa di 500 meter persegi. Itu pun masih kurang sebetulnya, masih omset bulanan masih pas-pasan. Lebih aman lagi di 1000 meter itu. Kalau 1000 meter kita udah istilahnya bisa menghidupi diri kita sendiri. Pegawai itu insya Allah sudah tercover. Jadi di hidroponik ini ada yang menggunakan atap, greenhouse ini ada yang atap langit istilahnya di kami praktis itu atap langit. Sekarang dihitung aja Pak gini, kalau untuk instalasi saja itu kita di kisaran 500.000 per meter persegi. Kalau 1000 meter itu insya Allah bisa 800.000 per meter persegi udah dengan instalasi dan greenhouse. Kalau hanya instalasi saja itu sekitar 400 sampai 500.000. Kalau saya sarankan Pak dari Bapak sendiri bisa dulu berbudidaya. Skala rumah saja dulu. Itu nanti kita akan berkembang ya. Dari pemikiran akan berkembang. Oh iya, nanti kalau kita juga dulu gitu Pak. Dari kita dulu non profit nih. Kita dulu non profit, tapi setelah di perjalanan, kok kita perlu nutrisi ya. Kita perlu prokul, kita perlu benih. Akhirnya otomatis kita perlu uang nih gitu. Jadi secara tidak langsung pemikiran bisnisnya ada gitu. Berawal dari memiliki 9 baskom di rumah berjejer gitu. Yang penting untuk hidroponik itu ada sinar matahari. Kalau teduh jangan memaksakan gitu. Jadi bagusnya ada di sinar matahari. Kalau mau pelatihan tuh ada privat, ada privat. Ada juga tingkat sekolahan, ada juga kita tingkat perusahaan. Jadi kemarin kita juga menerima pelatihan dari ini karyawan PT KAU yang akan menjalani purna bakti. Nah, bisa privat ke sini langsung bisa. Kalau saya sih biasanya kalau orangnya serius Pak ya, benar-benar nih mau belajar hidroponik, saya magang di sini, saya magangkan. Contohnya Bapak mau nih, Bapak magang di sini sampai benar-benar bisa gitu. Sampai benar-benar bisa, paham, ngerti. Bayar nggak itu? Kalau mau magang di sini enggak Pak. Gratis Ini aja. Saya mahasiswa udah dari 2017
2019, 2020 hanya terpotong 2021 pandemi itu. 2022, 2023 kita udah nerima magang dari Universitas Pajajaran, Institut Pertanian Bogor, bahkan dari SMK juga, itu nggak bayar. Ada kerjasama dengan lembaga instansi di luar nggak? Kesatu saya dengan pihak kelurahan, dengan pihak Kelurahan Merdeka. Kedua, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung. Ketiga dengan Dinas Pertamanan Kota Bandung. Terus kami juga dijadikan UMKM. Kami terdaftar di Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandung. Terus kami juga terdaftar di Disbudpar Kota Bandung. Kemarin kami terdaftar disertakan di acara di Kemenparekraf pusat. Dan dalam waktu dekat nih kami akan menerapkan teknologi di kebun tuh IoT dan energi terbarukannya solar panel.